ASN. Hari ini kita akan bincang santai dengan panitia seleksi daerah. Teman-teman, seperti kita ketahui bahwa pengumuman seleksi pengadaan CASN serentak dibuka di tanggal 30 Juni yang lalu. Dalam setiap pengadaan CASN, seleksi administrasi merupakan seleksi awal terhadap seluruh calon peserta ujian untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian antara syarat dan kriteria yang dibutuhkan. Diingatkan kembali kepada teman-teman untuk cermati dan hati-hati saat proses pendaftaran. Pastikan membaca keseluruhan petunjuk panduan dan tata cara pendaftaran dengan sangat teliti, karena segala informasi terkait seleksi CPNS dan P3K semuanya sudah ada di laman website resmi BKPSDM, yaitu bkpsdmkarawangkap.go.id. Nah, teman-teman, seperti yang lalu-lalu itu, kesalahan yang dialami pendaftar itu saat melakukan registrasi di portal SSC ASN. Dokumen yang diupload tidak sesuai dengan yang disyaratkan, kemudian scan dokumennya tidak jelas, kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, dan rata-rata kesalahan adalah karena tidak membaca dengan teliti dan memahami alur pendaftaran dengan baik. Jadi teman-teman perlu diperhatikan sekali ketika seleksi administrasi ini, karena ini merupakan seleksi awal. Jadi mohon disimak dengan baik, karena hari ini kita akan kupas tuntas tata cara registrasi sscasn.bkn.go.id. Hari ini sudah bergabung bersama kita semua, ada Bapak Taufik Maulana. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Kemudian juga ada Bapak Apip. Pagi, assalamualaikum. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Manda. Selamat pagi, Mbak. Dan pagi. Dan juga Mbak Iva. Pagi, Mbak Iva. Dan hari ini saya juga didampingi oleh Bapak Sekretaris. Setiap live bisaan selalu didampingi oleh Bapak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di live IG bisaan kali ini. Ini semoga bisa mewakili gitu segala kegundahan teman-teman selama mendaftar, kebingungan gitu. Jadi ada fasilitasi. Nah, teman-teman, hari ini perkenalkan saya Fandi Indriana. Hari ini juga saya didampingi oleh Bapak Sekretaris. Pak, sebelum kita ke acara inti, ada yang ingin disampaikan, Pak? Mangga, Pak, silakan. Sedikit mungkin, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Opik, selaku Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai beserta tim Panselda, yang saya banggakan teman-teman ya peserta yang nanti akan jadi peserta seleksi ya calon ASN. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan acara ini. Sebelum memulai acara, mohon kepada yang menyaksikan acara ini kita doakan mungkin ada keluarga kita atau ada sahabat-sahabat kita, terutama yang ASN, baik PNS dan non-PNS yang sedang menjalani isolasi mandiri atau yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan disembuhkan dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini adalah untuk memberikan informasi ya terkait seputar seleksi CPNS ya. Untuk sesi kali ini mungkin seputar registrasi. Karena banyak sekali di yang DM ke IG kita atau yang melalui WhatsApp ya,
menghubungi menjelaskan bagaimana teknis registrasi di alamat casnbkn.go.id. Sebenarnya yang harus pertama kali teman-teman lakukan adalah fokus ya. Saya baru dapat kabar tadi pagi ya, ada di satu daerah ya, dia melamar ke CASN, sudah melamar, entry di CASN-nya itu tulisannya semoga saya lulus, gelarnya ST atau apa gitu ya, semoga saya lulus itu. Akhirnya mungkin karena saking tegangnya ya, akhirnya doa dia itu ditulis di file nama dia gitu. Jadi yang ditulis di dalam isian CSN itu ternyata bukan nama dia, doa-doanya dia yang dimasukkan. Ya, akibat mungkin karena beliau itu nggak rileks jika baca panduan, tidak dicek dan recheck sebelum mengumumkan. Dan ini kejadian sebenarnya, kejadian nyata ya, tidak melihat apakah dia gelarnya sarjana, D3 atau SMA, tapi ini kejadian tadi pagi saya dapat kabar. Mudah-mudahan di teman-teman sekalian tidak terjadi ya setelah penjelasan ini, dan manfaatkan sekali momen-momen acara ini untuk menanyakan kepada Panselda bagaimana teknis atau hal-hal yang terkait yang belum Bapak Ibu sekalian pahami ya. Mungkin beberapa pertanyaan jawaban dari Panselda belum memuaskan saat ini ya, karena kita juga ketika menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, beberapa juga harus kita diskusikan dengan Panselda di pusat ya, terutama di BKN. Dan nanti supaya ya, ketika pelaksanaan penetapan NIP-nya bisa tidak ada kendala. Ya. Yang kedua, kami mohon juga kepada teman-teman sekalian, ketika mengupload dokumen yang diperlukan juga harus diteliti ya, bagaimana apakah nama KTP dengan ijazah juga sama gitu. Kemudian yang ramai kemarin antara membedakan swap foto dan pas foto juga itu bingung ya, jadi jangan sampai salah ya. Panduan sebenarnya kita sudah dijelaskan di dalam pengumuman, itu juga yang dirilis oleh BKN ya, panduan bagaimana registrasi, bagaimana DES-nya gitu, itu sudah kita sampaikan di pengumuman. Mudah-mudahan beberapa teman ya yang terbaik ya bisa bergabung nanti menjadi ASN pemerintah Kabupaten Karawang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang, dan nanti setelah bekerja bisa memberikan ide-ide atau inovasi, karena CPNS itu harus menjadi penggerak perubahan di dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Karawang. Mungkin Bapak Ibu sekalian ketika melihat sisi birokrasi dari luar, banyak yang kurang serap ya. Nanti ketika sudah menjadi CASN ya, saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa memperbaiki ketidakserkan yang dulu Bapak Ibu sekalian rasakan. Itu saja mungkin Teh Fani dan tim Paselda, nanti kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jajang Jainuddin selaku Sekretaris BKPSDM. Nah, untuk Pak Kabid Pengadaan dan Pemberhentian, Bapak Haji Taufik, apakah ada yang disampaikan, Pak? Mangga, Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua bagi rekan-rekan di BKPSDM dan yang mengikuti kegiatan Live IG ini. Mungkin kita dengan tim berkaitan dengan pemilihan tema hari ini, karena beberapa saat setelah
Pemda Kabupaten Karawang mengumumkan lowongan formasi CASN, kita kedatangan rekan-rekan khususnya dari rekan-rekan guru ya, dari guru. Mereka datang ke kantor kami, ke kita, ke BKPSDM, karena mereka kesulitan untuk membuat akun dan sebagainya. Nah, mungkin ide penggunaan tema hari ini berangkat dari situ. Jadi kita akan membantu rekan-rekan, kesulitan rekan-rekan awalnya dari pembuatan akun. Tapi melihat laporan dari rekan kami, dari Bu Iva ya, kaitan admin ya, bahwa sudah banyak sekali rekan-rekan calon pelamar ini yang sudah sukses membuat akun, bahkan sudah submit ya. Jadi alhamdulillah ya, sudah banyak yang sukses dalam membuat akun, dan mereka juga sudah submit. Ya mungkin tahap berikutnya adalah diverifikasi oleh tim kami. Mungkin itu prolog dari saya selaku Kabid Pengadaan. Kenapa hari ini tema bisaan ini kita mengambil tata cara registrasi dan sebagainya. Itu berangkat dari perhatian kami terhadap rekan-rekan calon pelamar, khususnya dari guru. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Kabid, Bapak Taufik Maulana. Nah, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di live IGBK PSDM. Teman-teman, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditampung oleh admin. Pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman semua karena banyak pertanyaan yang berulang dan rata-rata sama. Semoga live Instagram ini bisa memberikan informasi yang membantu dan sedikit menghilangkan rasa gundah yang ada. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, Mbak. Kita langsung aja ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditampung oleh admin BKPSDM. Siap ya, Mbak? Oke, Mbak, bisa dijelaskan tidak perbedaan pendaftaran CPNS, P3K dan P3K non guru? Mangga, Mbak, siapa yang menjelaskan, Manda atau Mbak Iva? Baik, untuk perbedaan antara petunjuk pendaftaran di seleksi CPNS, P3K guru maupun P3K non guru itu sebenarnya sama ya untuk pembuatan akunnya. Nah, untuk perbedaannya di sini hanya pada P3K ketiganya itu pada saat pemilihan jenis seleksinya. Nah, untuk nanti itu ada form yang pemilihan jenis seleksinya itu CPNS, P3K non guru ataupun P3K guru. Nah, dengan pada saat P3K guru ini lebih banyak perbedaannya dengan CPNS maupun P3K yang non guru. Nah, pada P3K guru ini pemilihan jenis seleksinya itu pilih P3K guru, kemudian terdapat tahapan pemeriksaan data Dapodik berdasarkan ini bagi pelamar yang datanya itu sudah terdaftar dan sudah tervalidasi oleh Dapodik, nanti akan muncul kualifikasi pendidikan, akan muncul sekolah mengajar dan instansi di mana dia mengajar. Apabila nanti belum tervalidasi kualifikasi pendidikannya, akan muncul ini ya, tautan untuk klik ke validasi data Dapodik untuk memvalidasi kualifikasi pendidikannya tersebut. Jadi dibutuhkan waktu sebanyak paling lama itu 3 kali 24 jam untuk validasi ke data kualifikasi pendidikan tersebut. Nah, jadi untuk pelamar yang sedang melakukan validasi tersebut, sebaiknya sering login ke SSC ASN-nya untuk melihat apakah sudah
tervalidasi atau belum gitu. Nah, selanjutnya di perbedaan di buku petunjuk pendaftaran P3K guru ini juga ada fitur tenaga honorer, fitur X tenaga honorer kategori 2. Jadi nanti akan diverifikasi juga berdasarkan nomor registrasi ataupun nomor pendaftaran pada saat seleksi X tenaga honorer kategori 2 pada tahun 2013 tersebut. Nah, jadi itu beberapa perbedaan dari ini ya, petunjuk pendaftaran baik CPNS, P3K guru maupun P3K guru. Jadi kalau P3K non guru sama CPNS itu hampir sama, cuma di sini ada pemilihan pada jenis seleksinya saja gitu. Kalau Mungkin dari Bu Manda ada yang bisa ditambahkan untuk penjelasan awal pendaftaran? Perbedaan antara CPNS, P3K dan P3K guru menurut saya udah cukup lumayan sih. Mungkin ini kira-kira akan dijelaskan secara singkat nggak ya untuk registrasi, atau sekalian langsung aja ke pertanyaan, karena pertanyaan saya lihat banyak banget gitu. Gimana untuk Tefaninya? Untuk tata cara petunjuk pendaftaran itu bisa di-download pada website PKPSDM Karawang. Siap. Jadi semuanya tuh sudah, teman-teman, jadi semuanya tuh sudah ada di laman website resmi BKPSDM. Jadi teman-teman harus masuk ke sana, ke webnya BKPSDM, kemudian baca dan pahami tata caranya ya Mbak ya. Nah Mbak, setelah kita masuk nih ya, kan kita perlu upload KTP, transkrip nilai. Nah, untuk KTP sendiri itu scan KTP-nya nampak belakang aja, nampak depan aja atau depan belakang Mbak? Kalau untuk upload KTP. Untuk KTP itu nampak depan ya. Oh, nampak depan aja. Belakang yang ada hologramnya itu nggak usah berarti ya Mbak? Iya, satu fiturnya itu satu ya, depan aja. Oh, siap. Nah, kalau misalnya status perkawinan di KTP-nya nih Mbak, tadinya tuh belum kawin, tapi setelah daftar tuh ganti gitu, jadi nikah. Gimana Mbak? Nah, sebaiknya itu dikonfirmasikan dulu dengan Disduk Capil, itu karena persyaratan itu kan bisa menggunakan KTP atau suket sebagai pengganti data kependudukan tersebut gitu. Siap. Kalau misalkan ternyata lama, ya udah mungkin pakai KTP itu dulu aja, tapi kan nanti ada isian untuk status perkawinan tetap sudah kawin gitu ya. Nah, nanti pada saat pelamar tersebut ternyata lulus, nanti pada saat penetapan NIP bisa disesuaikan mungkin KTP-nya. Nah, kemudian Mbak, kalau misalnya kita nulis nih KTP-nya, di KTP itu tertulis ada nama gelarnya. Nah, apakah pada saat penulisan nama untuk membuat akun itu gelarnya juga ditulis atau nama lengkap saja? Boleh nggak Mbak gitu? Disesuaikan dengan nama lengkap saja. Nama lengkap saja. Tanpa gelar, ya. Oke, siap. Nah, kemudian Mbak, untuk ijazah Mbak. Nah, ini mungkin ada yang bisa jawab ya. Untuk pengisian nilai ijazah SMA, itu pakai nilai rata-rata keseluruhan mata pelajaran atau hanya nilai rata-rata ujian nasional? Mungkin. Jadi itu nilai rata-ratanya itu bukan nilai UN ya, tapi nilai dari ijazah gitu. Kalau nilai UN itu kan hanya beberapa mata pelajaran aja ya. Kalau yang dimaksud sama kita itu ijazah, nilai ijazah, bukan nilai UN. Oh baik, Mbak, masih dengan NIK dan nomor kakak nih Mbak. Iya. Kalau NIK dan nomor kakak itu tidak tervalidasi walau kita sudah konfirmasi nih ke Dukcapil, itu gimana Mbak? Mungkin itu karena pada saat input NIK-nya mungkin masih ada kesalahan gitu. Nanti dicoba lagi aja. Ada kesalahan
digitnya gitu. Oke. Nah, kemudian Mbak, itu kan banyak juga yang bertanya nih, kalau misalnya kita scan kan harus jelas scanannya ya, ada yang harus 200 kilobyte gitu. Nah, gimana kalau misalnya foto KTP-nya tuh burem gitu? Apakah itu nanti nggak bisa memenuhi kriteria pemenuhan verifikasi di kitanya Mbak, dari tim verifikasinya? Oh, ini KTP-nya burem nih gitu. Ya, untuk persyaratan itu harus jelas ya. Jadi seperti poin tadi kan kaitan sama status perkawinan. Kalau misalkan persyaratan itu kan boleh KTP sama suket. Nah, jadi sebaiknya itu menghubungi di Dukcapil untuk dibuatkan suket. Jadi biar lebih jelas gitu. Nanti kalau kita nggak bisa ngebaca, nggak bisa memverifikasi. Ya, karena sering difotokopi tuh Mbak, jadi Ya. mukanya tuh burem ya Mbak ya, pas KTP-nya tuh. Ya. Ya. Oke, ini masih banyak nih Mbak pertanyaannya. Kemudian Mbak, nih misalnya untuk pendaftaran CPNS, nama kota tempat lahir saya di KTP dan ijazah tuh berbeda. Di KTP-nya ditulis Padang spasi Sidempuan, sedangkan di ijazah tuh ditulisnya Padang Sidempuan tanpa spasi gitu Mbak. Nah, itu gimana Mbak? Sesuai ijazah aja mungkin. Oh, sesuai ijazah. Ya, ijazah aja. Karena nanti pada saat pelamar lulus itu penetapan NIP, jadi semuanya itu mengacu pada ijazah. Begitu ya Pak Apip ya? Ya. Ya. Kedengaran Bu Pak? Iya. Ya. Jadi tadi Ya, untuk untuk ijazah ya, untuk apa? Untuk penulisan alamat, mangga sesuaikan dengan ijazah apa yang tadi benar, apa yang tadi disampaikan sama Bu Ipa. Perbedaan itu udah pasti itu nama kecamatan dengan nama kabupaten. Mungkin di KTP-nya nama kabupaten, ya. Kalau di ijazahnya biasanya nama kecamatan atau desa, biasanya seperti itu. Itu nggak apa-apa. Tapi kita ngacu ke ijazah saja ya, ke ijazah saja. Apa yang disampaikan Bu Ipa tadi benar, karena kalau kebetulan nanti lulus, yang jadi patokan itu tetap ijazah. Terus mengulas kembali tadi Bu Ipa yang nambahkan saja kaitan dengan yang beda apa yang susah untuk daftar karena NIK-nya susah ya. Itu silahkan ke Baduk Capil atau ke Disduk Capil itu sampai ada jawaban ya. Karena mungkin itu pengalaman yang sudah mungkin itu alamatnya atau itunya itu belum nyambung ke link Dukcapil Kemendagri ya. Itu sampai ada jawabannya. Dan Dukcapil juga, Dukcapil juga akan melayani khusus kaitan dengan itu. Mungkin itu nambahkan ya. Tambahannya segitu dulu cukup mungkin ya Bu ya. Iya. Jadi intinya sesuai ijazah aja. Ya, ngacu ke ijazah aja. Oke. Kemudian Pak Apip nih ada pertanyaan lagi untuk pengisian nilai rapot di formasi Satpol PP bagaimana Pak? Pengisian nilai rapot itu nilai rapot atau nilai rapot. Oh ya, nilai rata-rata. Apa yang disampaikan Bu Ipa tadi, nilai rata-rata ijazah ya, nilai rata-rata sekolah. Kan itu gabungan ya? Ya. Semua nilai rata-rata sekolah. Jadi bukan UN. Karena UN itu hanya beberapa mata pelajaran ya. Cukup jelas ya, Bu Pane? Siap. Terima kasih Pak Apip. Ya, nah, kemudian ya. Pak, untuk lokasinya kan katanya di Telkom University, tapi ketika login SSCASN itu katanya lokasi tesnya tuh ada pilihannya gitu Pak, ada BKN Kantek 1, BKN Jakarta, itu gimana Pak? Kita milihnya yang bagaimana? Ya, jadi dipersilahkan bagi yang di luar provinsi atau yang di luar kota ya, silahkan milih Tilok sesuai dengan domisili yang terdekat gitu ya. Begitu ya Bu Ipa? Ya. Bu Manda ya. Ya, silahkan memilih Tilok sesuai atau yang dekat dengan domisili pelamar.
Begitu Bu Fani. Ya, siap. Terima kasih Pak Afif. Nah, untuk Mbak Manda, Mbak, ada yang juga nih yang bertanya nih, misalnya salah unggah foto, yaitu bukan foto selfie saat buat akun, apakah nantinya bisa diperbaiki? Untuk pengunggahan swafoto apabila udah terlanjur menggunakan pas foto itu ketika belum submit mungkin bisa diperbaiki, tapi kalau udah submit ya udah nggak apa-apa, asalkan memang pas fotonya itu background merah, nggak apa-apa, karena memang udah nggak bisa diperbaiki ya. Kemudian untuk foto selfie-nya tuh mengikuti dari BKN atau pengumuman daerah, yaitu latar belakangnya 4x6 latar belakang merah. Boleh disesuaikan dengan instansi aja, tapi kalau memang SSCN-nya itu menolak dan apa yang diupload sesuai dengan ketentuan instansi Pemkab Karawang itu nggak bisa diupload, bisa disesuaikan dengan aturan dari SSCN. Nah, bagaimana jika kita lupa untuk mencetak akun? Apakah kita bisa mencetak akun lagi? Maksudnya mencetak akun yang yang apa? Yang registrasi? Ya, yang registrasi. Untuk cetak akun registrasi itu mungkin ditanyakan ke helpdesk atau nanti Panselda tanyakan ke Panselnas, karena memang nanti untuk hal-hal yang seperti itu yang bersangkutan dengan akun SSCN itu nanti langsung ditangani oleh BKN pusat ya. Bisa menambahkan, Dek? Boleh. Ya, jadi untuk tadi kan intinya untuk mengulangi ini ya, cetak akun informasi ya, informasi akun, kartu informasi akun. Nah, misalkan di awal itu lupa, itu tuh bisa diulangi pada saat sampai akhir pendaftaran. Jadi setelah bikin akun itu nanti kan ada upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sampai selesai, sampai resam, itu nanti muncul fitur cetak akun informasi sama cetak kartu pendaftaran. Jadi pada akhir itu loh, Dek, muncul kembali gitu, Mbak Fani. Iya, makasih Mbak Eva. Mbak, kita ke surat pernyataan ya Mbak ya. Itu surat pernyataan itu pakai materai, terus ditulis tangan atau diketik Mbak? Mbak Manda. Mbak Manda, ya. Ya, untuk surat pernyataan kalau di pengumuman itu disamakan dengan surat lamaran aja. Kalau di pengumuman itu surat lamaran itu ditulis tangan menggunakan tinta hitam ya. Dan banyak juga peserta yang masih menanyakan surat lamaran itu diketik atau ditulis tangan, tetapi di pengumuman sudah jelas ditulis tangan dengan tinta hitam. Itu mungkin disamakan aja. Nah, nyambung ke surat lamaran mungkin ya sekalian aja. Banyak yang tanya itu ditulis di folio bergaris atau di kertas HVS. Mungkin kalau teman-teman peserta tanya ke saya mungkin akan kalau saya juga sebagai peserta mungkin saya akan memilih untuk menulis surat lamaran itu di folio bergaris agar lebih rapi. Dirapi. Iya. Kalau misalnya surat karena kan katanya ada juga nih, kalau surat lamaran itu ada poin 1 sampai 9, ada yang mencantumkan sertifikat bela diri. Nah, kalau misalnya bukan jabatan, kalau kita melamar di guru misalnya, itu tetap ada sertifikat bela diri atau gimana, soalnya harus ditulis semua atau hanya poin-poin tertentu saja? Untuk surat lamaran kan ada poin untuk surat lamaran ya, Teh. Untuk di surat lamaran itu ada poin-poin yang menjelaskan persyaratan yang dilampirkan. Itu disesuaikan dengan jabatan yang dilamar saja. Kalau memang jabatan yang dilamar adalah tenaga teknis, berarti untuk persyaratan akreditasi perguruan tinggi yang untuk kumlot atau disabilitas ataupun tenaga kesehatan seperti STR berarti tidak perlu dicantumkan. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan jabatan yang dilamar.
kemudian untuk upload asli tinggi badan itu perlu semuanya atau hanya untuk jabatan tertentu? Oh, untuk surat keterangan kesehatan yang menerangkan tinggi badan itu hanya untuk formasi Satpol PP. Jadi saya menghimbau juga untuk peserta teman-teman yang ingin mendaftar ASN di Kabupaten Karawang itu mohon untuk dibaca pengumumannya keseluruhan. Di situ sebenarnya sudah banyak informasi dan menurut saya juga sudah cukup jelas untuk pengumumannya. Jadi di situ hanya untuk Pol PP. Siap. Nah, kemudian kita masuk ke sertifikat akreditasi ya. Untuk sertifikat akreditasi itu dilampirkan yang universitas atau program studinya, kemudian itu untuk tahun kelulusan yang kita upload itu yang tahun kelulusan atau tahun yang terbaru. Untuk akreditasi BAN PT, perguruan tinggi atau program studi boleh dilampirkan keduanya. Jika tidak ada tempat untuk mengupload akreditasi tersebut, bisa disatukan dengan ijazah, dijadikan dalam satu file. Kalau memang sudah terlanjur, saya sudah mengupload bersama dengan transkrip, nggak apa-apa. Yang penting dilampirkan saja. Nah, untuk tahun akreditasi tersebut itu tahun ketika peserta lulus. Jadi bukan akreditasi yang terbaru. Tahun lulus. Boleh nambahkan, Bu? Boleh, Pak? Bu Wanda, ya mungkin yang utama ya BAN PT itu di prodi ya, di prodinya ya, di prodinya bukan fakultasnya. Tapi kalau dua-duanya lebih bagus silakan gitu. Tapi yang pokoknya yang prodinya ya. Ya itu tambahannya ya, Pani. Nah, jika sertifikat akreditasi perguruan tinggi itu masih dalam proses pengajuan, tapi akreditasi prodinya ada gitu Pak, itu masih bisa ikut nggak ya Pak? Ya, prodinya ya. Oh, prodinya, asal prodinya masih terakreditasi pada saat pelamaran ya, sampai pada saat pelamaran itu yang paling pokok ya. Ya mungkin saja kalau fakultas dalam masa perpanjangan ya biasanya itu ada, tapi jarang itu yang jarang ditemukan ya. Jarang ditemukan, tapi ada biasanya itu yang habis ya, tapi kalau nggak salah itu masih bisa ya asal dokumennya jelas. Karena pengajuan perpanjangan itu biasanya dari sebelum masa akreditasi itu habis. Tapi prodinya yang pasti prodinya ya. Perguruan tinggi dan atau prodi gitu. Prodi ya. Perguruan tinggi dan atau prodi, tapi lebih ke prodinya ya, Ipa ya. Karena kebanyakan kan justru walaupun fakultasnya udah terakreditasi, biasanya kebanyakan justru prodi-prodinya yang gitu, yang belum diurus. Itu mungkin ya. Jadi kita lebih ke prodinya yang utama. Akreditasi. Kemudian Pak, untuk akreditasi ini perlu ditegaskan kepada teman-teman yang di-scan itu fotokopi kan ya Pak ya, bukan yang asli ya? Silakan kalau prodi pasti nggak ada yang asli ya, silakan kopinya. Kalau prodi ya. Biasanya kalau prodi itu kalau BAN PT itu di ijazah juga ya, di ijazahnya pun biasanya udah nampak kalau dari swasta. Baik. Kemudian untuk formasi kumlot, upload yang menyatakan kumlotnya itu apa aja ya Pak yang harus diupload? Ya, pertama akreditasinya ya, akreditasinya harus A, keduanya ya nilai komlotnya, berarti kan ada di transkrip ya, itu udah langsung menyatakan bahwa dia di komlot itu dilihatnya nanti di formasi komlot itu dilihatnya itu dari ijazah dan transkripnya termasuk akreditasinya.
Mungkin itu ya Bu Ipa, bisa nambahkan Bu Ipa. Manda yang CPNS ya, itu yang ada kumlotnya yang CPNS mungkin. Oh iya, untuk yang kumlot atau lulusan terbaik itu yang membedakan adalah nilai IPK-nya itu pasti nanti tercantum langsung di transkrip nilainya itu kumlot, dan menambah untuk mengupload akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Jadi perguruan tinggi dan program studi yang akreditasinya itu harus A. Bedanya itu. Lagi ya, untuk akreditasi itu uploadnya bersamaan dengan ijazah ya? Iya, tapi untuk lulusan terbaik itu ada kolom tersendiri untuk upload akreditasi dan perguruan tinggi. Tapi untuk yang umum biasa itu bisa disatukan dengan ijazah atau transkrip. Nah, kalau yang sudah terlanjur nih hanya upload ijazah saja bagaimana? Untuk akreditasinya nggak? Untuk kumlot yang umum kalau emang terlanjur gimana teh? Jadi dia kan harusnya bersamaan ijazah dengan akreditasi, tapi karena dia sudah terlanjur upload dan sertifikat akreditasi tidak terupload, itu bagaimana? Oh, ini untuk itu mungkin karena sudah tidak bisa diperbaiki, mungkin nanti akan jadi kebijakan verifikator aja ya. Jadi teman-teman diingatkan sekali lagi bahwa surat lamaran dan surat pernyataan itu ditulis tangan dengan tinta hitam. Kemudian untuk surat lamaran ditulis menggunakan folio bergaris. Dan untuk akreditasi itu di-scan bersamaan dengan ijazah. Nah, kemudian yang pakai materai itu dua-duanya ya, surat lamaran dan pernyataan. Iya, ya menggunakan surat materai 10.000. Disesuaikan aja dengan contoh yang sudah di-upload di website dan pengumuman. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk memilih, kita masuk ke pertanyaan yang mengenai Dapodik nih. Kira-kira siapa nih yang bisa jawab, yang bisa menjelaskan tentang Dapodik? Ya. Mungkin sama-sama ya, sama Mbak Ipa sama juga. Boleh. Siap. Ini banyaknya sih curhatan-curhatan gitu ya Mbak ya, nggak apa-apa ya? Iya. Jadi Fani bacain aja ya Mbak ya. Saya memiliki kualifikasi pendidikan bahasa Inggris dan saat ini bekerja di salah satu SD negeri di Pemkab Bogor, yang artinya tidak memiliki linear antara kualifikasi pendidikan dengan pekerjaan yang sedang dijalani. Ketika P3K kemudian muncul data dan terdaftar di Dapodik. Saya tidak bisa memilih instansi dan formasi lain karena sudah terisi otomatis berdasar data Dapodik. Apakah artinya saya tidak diperbolehkan mengikuti P3K di tempat lain untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan dengan formasi yang saya pilih? Jadi ini honornya tuh di negeri ya? Ya, di negeri. Ya, di negeri. Nah, kalau untuk mendaftar di kabupaten lain itu mungkin masuknya ke tahap 3 ya. Tapi di sini dia belum terdaftar di Dapodik, artinya tadi ya yang sudah saya sampaikan di awal untuk melakukan validasi kualifikasi pendidikan gitu. Jadi untuk validasi kualifikasi pendidikan itu nanti masuk ke web GTK kayak gitu. Jadi ada tombol validasi Dapodik untuk ke web GTK-nya. Nah, ini untuk validasi ini waktunya itu paling lama 3 kali 24 jam. Jadi makanya untuk bagi yang pelamar sedang melakukan validasi itu sebaiknya sering login untuk melihat hasilnya gitu. Jadi harus rajin-rajin untuk memantau ya Mbak ya? Iya karena jadi dia itu harus melakukan validasi dulu. Validasinya itu paling lama 3 kali 24 jam gitu. Oke. Nah, untuk P3K Guru apakah tidak bisa mendaftar Mbak di kabupaten lain dengan data Dapodik? Nah, itu tadi kan masuknya yang tahap 3 mungkin ya. Ya, jadi menunggu yang seleksi kompetensi 1 sama yang seleksi kompetensi 2. Oh. Iya.
Nah, Mbak, kalau yang ini sama nggak nih, Mbak? Untuk P3K guru yang dapodiknya di SMP, bisa tidak melamar beda jenjang, misalnya ke SMA atau ke SD? Kalau SMK itu kan masuknya provinsi ya, jadi tidak bisa mungkin. Tapi kalau misalkan untuk kita memilih formasi dan instansi, itu nanti akan diverifikasi secara sistem di SSCASN-nya gitu, melalui form data dapodik tadi gitu. Jadi verifikasi untuk tenaga guru ini menjadi kewenangan Kemendikbud. Maaf. Siap. Mungkin nambahkan sedikit. Ya, boleh, Pak. Ya, kaitannya dengan dapodik mungkin ya. Tadi yang bertanya apakah di SD, dapodiknya di SD bisa melamar di SMP, karena dia ibaratnya honor ijazah si honorer itu atau kategori 2 itu ibaratnya bahasa Indonesia atau apa gitu ya, yang tidak ya mata pelajaran gitu, berarti harus berpindah ke SMP. Itu bagi kami juga karena sistemnya ini ada di Kemendikbud ya, mungkin rekan-rekan pelamar bisa ngelihat ya di pengumuman yang dari Kemendikbud, Pak, di sana juga ada apa, ada layanan bantuannya ya. Mungkin untuk jelasnya ya, karena mohon maaf kaitan dengan dapodik itu kita Panselda tidak bisa menjawab dengan pasti ya, karena sistemnya juga adanya di sana. Ya mungkin kita sama-sama aja kita minta, kebetulan call centernya juga ada ya di pengumuman, ya rekan-rekan silahkan ya menghubungi itu. Dan untuk tenaga P3K guru ya silahkan pengumuman yang dari Kemendikbudnya juga diikuti ya. Mungkin ada di sana juga ada web-webnya ya, silahkan diikuti juga gitu ya. Yang mungkin Panselda itu hanya bisa menjelaskan kaitannya dengan tata cara pendaftarannya saja mungkin ya. Karena yang teknis-teknisnya sama kita tidak bisa menjawab dengan pasti, mohon maaf ya. Karena admin kita juga tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca kaitannya dengan apa yang tadi dipertanyakan, kaitannya dengan dapodik, apa boleh melintas atau tidak ya. Mungkin itu tambahannya Bu Pak. Ya. Itu ya. Di menu pada SSCASN juga ada menu FAQ itu ya Dek ya. Nah, jadi di situ banyak contoh kasus-kasusnya, mungkin bisa dibaca ulang. Gitu. Ya, ya. Mbak, ya, untuk dapodik SMK sekolah swasta, apakah bisa melamar P3K guru di SMP? Nah, kalau SMK tadi kan SMK ya. Di provinsi ya, Pak. Iya. Kalau misalkan untuk itu kan nanti verifikasinya tetap ada di Kemendikbud. Kemendikbud ya. Oke, baik Mbak kalau begitu. Untuk pendaftaran P3K lulusan PGSD, apakah harus melamar formasi yang sekecamatan dengan tempat honor? Apa boleh di kecamatan lain? Ini masih sama ya Mbak Fani. Jadi ya. Ini kewenangan Kemendikbud juga kaitan sama kualifikasi pendidikan guru gitu. Ya. Baik. Nah, kemudian untuk ini juga sama nih Mbak, pendaftaran P3K itu harus menggunakan Serdik tidak sih Mbak? Karena kalau di negeri itu yang honor itu punya Serdik katanya Mbak. P3K guru ya persyaratannya tadi kan untuk memilih formasinya itu sesuai dengan Serdik atau kualifikasi pendidikan gitu. Jadi tambahkan ya, mungkin kalau Serdik itu ada poin saja, ada poin tambahan bagi yang memiliki Serdik. Itu berarti kalau
yang bisa mendaftar itu yang sesuai kualifikasi pendidikan. Iya. Cuman yang punya Serdik ada poinnya lagi gitu. Itu mungkin. Ya, ada afirmasi. Ya, Kalau sesuai dengan Permen PAN 28 tahun 2021 ini, jadi ada afirmasinya untuk Serdik itu nilainya 100% dari kompetensi teknis gitu. Ya. Oke. Mbak, kalau misalnya ini juga ada yang nanya, perlu ditegaskan lagi ya Pak, untuk P3K guru itu kita verifikasi berkasnya oleh BKPSDM atau Kemendikbud Mbak? P3K guru ya. P3K guru itu verifikasinya dilakukan oleh Kemendikbud. Oh, begitu. Jadi kalau di kita itu kewenangannya apa aja Mbak? Kewenangan kita itu hanya untuk mengumumkan formasi unit penempatannya aja. Formasi unit penempatan. Nah, untuk persyaratan dan verifikasinya itu ada di Kemendikbud. Nah, untuk penetapan NIP juga nanti tugas dari daerah, begitu ya Pak ya? Ingin menambahkan Bu Pani? Oh, siap Pak. Ya, berkaitan dengan kewenangan kaitan seleksi CASN ini, tadi disampaikan bahwa untuk formasi P3K guru, kewenangan Pemda, instansi adalah menyampaikan formasi, ya, menyampaikan formasi. Kemudian kita di pengumuman sudah disampaikan berkaitan dengan masa berlakunya kontrak kerja bagi P3K itu. Di pengumuman kita sudah ditetapkan dengan panitia instansi bahwa nanti apabila rekan-rekan P3K, baik P3K guru, guru agama, kemudian non-guru, ketika lulus itu akan secara otomatis akan dikontrak selama 5 tahun. Kemudian setelah 5 tahun selesai akan diperpanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kaitan dengan kewenangan juga tadi sampaikan bahwa verifikasi dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab Kemendikbud kaitan dengan P3K guru. Seperti itu, jadi di penegasan kembali kewenangan instansi, kewenangan Pemda kaitan dengan formasi P3K guru ini. Yang pertama itu menyampaikan formasi, kemudian yang kedua itu menyampaikan berapa lama P3K itu akan dikontrak. Kenaikannya seperti itu. Demikian, Bu. Manda, Mbak Iva, boleh nggak kita flashback ke surat lamaran? Karena di sini juga ada yang mau minta dijelaskan poin-poin surat lamaran supaya jelas. Tadi share screen ya Mbak untuk surat lamarannya? Ya, boleh. Oh ya, Teh, sebelum ke surat lamaran mungkin mau nambahin untuk antara surat lamaran dan surat pernyataan ya. Stop dulu ya share screen-nya. Enggak. Silakan. Untuk banyak banget, saya juga udah lihat di live IG banyak banget yang tanya untuk di pengumuman surat pernyataan diketik, tapi kok ini katanya ditulis. Nah, saya tadi sampaikan kalau udah terlanjur terus ditulis nggak apa-apa, ditulis aja atau disesuaikan dengan pengumuman yang sudah disampaikan di website. Nah, kenapa saya bilangnya disesuaikan dengan itu? Karena pengen tahu pelamar dan peserta itu pada baca nggak sih pengumuman. Ternyata juga yang membaca surat pernyataan itu diketik. Kalau memang di pengumuman itu diketik, silahkan disesuaikan dengan pengumuman, kayak gitu aja. Iya. Jadi intinya harus baca ya, Dea. Iya. Budayakan membaca ya, membaca, iya. Baca petunjuk-petunjuk yang ada ini. Itu harus dibaca. Mungkin bisa ya dijelaskan sedikit ya Mbak ya untuk surat lamaran. Boleh ya? Ya, makanya di sini ke surat lamaran dulu. Nah, ini Mbak bisa dijelaskan Mbak untuk surat lamaran. Jangan ditulis tangan. Diketik aja. Karena kan gitu kan. Ya udah di webnya di pengumumannya juga ada. Ada faktura. Itu Bupati Karawang. Kalau untuk Titi Mangsa itu disesuaikan dengan tempat
tinggalnya gitu. Nggak harus Karawang. Ini hanya contoh saja. Soalnya kemarin ada yang nanya juga kan, apakah harus ditulis Karawang? Nah, itu disesuaikan aja dengan tempat tinggalnya gitu. Nah, untuk kepadanya itu Bupati Karawang. Untuk nama ini ditulis namanya, tempat tanggal lahir sesuai dengan KTP ya, namanya juga, terus jenis kelamin, pendidikan, ini udah jelas. Jabatan yang dilamar. Nah, jabatan yang dilamar ini bisa dilihat dari pengumuman ya. Kalau misalkan sebagai perawat gitu, ditulis aja perawat terampil gitu. Alamat domisili bisa ditulis sesuai dengan KTP, nomor HP, ditulis lengkap pokoknya untuk data yang di atas gitu. Nah, kemudian untuk poin-poinnya ini itu disesuaikan dengan formasi jabatan yang dilamar. Nah, kemarin ada yang menanyakan juga apakah untuk sertifikat bela diri itu juga ditampilkan atau enggak untuk semua formasi. Enggak. Jadi untuk kembali lagi ya, baca ke pengumumannya gitu. Di sini kan ada tanda bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nah, jadi kalau bintang 1 ini yang secara umum ya. Kalau misalkan kalau yang bintang 3 ini ada contohnya sertifikat bela diri ini hanya untuk formasi tertentu saja, yaitu untuk formasi Satpol PP sama sertifikat komputer juga sama gitu untuk formasi Satpol PP. Nah, di sini poin 8 itu surat keterangan penyandang disabilitas asli warna. Nah, ini khusus untuk formasi yang disabilitas. Jadi, untuk pelamar yang selain formasi disabilitas itu tidak usah disebutkan di surat lamarannya. Begitu juga yang nomor 9 untuk surat keterangan pengabdian masa kerja itu kan hanya untuk P3K non guru. Jadi tidak usah disebutkan di surat lamarannya kalau memang formasinya selain P3K non guru begitu. Nah, untuk materinya di sini untuk surat lamarannya menggunakan materai 10.000 ditanda tangan dan di bawahnya ditulis nama lengkap. Kemudian Mbak, untuk di surat lamaran ini perlu ditambahkan tidak poin surat pernyataan gitu. Disampaikan hal berikut. Nah, ini misalnya nomor 10, melampirkan surat pernyataan, apa nggak usah ditulis. Kalau ada yang misalkan sesuaikan kebutuhannya aja. Kalau misalkan di sini yang belum tertulis apa nih? Surat pernyataan. Nah, iya, surat pernyataan. Nah, itu bisa ditambahkan di poin 10 atau misalkan kalau yang nomor 6 sampai 9-nya itu tidak dicantumkan, berarti nomor 6-nya itu tadi surat pernyataan gitu, Mbak Fani. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin ini bisa menjawab ya, Mbak Iva udah menjelaskan secara detail mengenai surat lamaran. Semoga tidak ada yang bertanya lagi ya Mbak tentang surat lamaran ini. Iya, terus sarannya ya itu untuk kan surat lamaran ini ditulis tangan, jadi jelas gitu, harus jelas biar kita bisa baca. Terus 1 halaman gitu. Iya. Soalnya berdasarkan pengalaman tahun lalu itu hanya materinya aja di halaman berikutnya. Itu kan kalau folio bergaris itu kan ada 2 halaman ya. Jadi nanti materinya di halaman berikutnya itu kurang rapi ya. Jadi harus 1 halaman aja gitu sebaiknya. Oke. Kalau surat pernyataan sebenarnya Mbak akan di-share yang surat pernyataan. Kalau surat pernyataan sepertinya sudah bisa semua ya Mbak ya untuk surat pernyataan. Iya, itu mah diketik. Oke. Ini udah ada surat pernyataan diketik ya Mbak ya. Nah, teman-teman ini perlu diperhatikan ya. Oke Mbak, itu cukup membantu sekali. Oke, kita stop share. Kita lanjut ke pertanyaan ya Mbak ya. Nah, kalau untuk P3K itu kenapa ya nggak bisa upload surat lamaran dan surat keterangan? Katanya tidak ada tempat khusus untuk upload, Mbak.
Oh iya, kalau kita lihat di pengumuman Kemendikbudnya itu ada ya persyaratan surat lamaran, tapi ternyata tidak ada fitur untuk unggah surat lamaran dan surat pernyataan tersebut. Nah, jadi sebaiknya disesuaikan dengan fitur yang ada saja untuk di SSC-ASN-nya. Nah, untuk yang sudah terlanjur membuat surat lamaran sama surat pernyataan, disimpan aja untuk kenang-kenangan. Iya Mbak, oke kalau gitu. Mbak ini juga pertanyaan ada yang dari Instagram, ada yang pertanyaan kemarin juga ya. Kalau misalnya kita masuk ke formasi, boleh nggak Mbak pertanyaan tentang formasi nih? Formasi, ya silahkan. Boleh. Untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris, bisa masuk ke kualifikasi sastra Inggris nggak ya? Jadi gini, Mbak Fani, kalau berkaitan dengan kualifikasi pendidikan, itu kita normatif aja ya, disesuaikan dengan SK Menpan, juga disesuaikan dengan pengumuman Bupati Karawang, begitu. Jadi yang sudah tercantum saja di SK Menpan sama di pengumumannya. Nanti kita juga verifikasinya mungkin melihat transkrip nilai yang ada gitu. Kalau misalkan 80% itu sama, ya bisa. Oke, Mbak, kalau ini juga ada yang bertanya nih, jika nomor ijazah tidak sesuai dengan hasil verval, mengingat perbaikan ke kampus pun tidak melayani, lantaran akun kampusnya sudah berganti ke negeri. Itu bagaimana, Mbak? Bisa diulangi, Mbak Fani. Ini, jika nomor ijazah tidak sesuai dengan hasil verval, mengingat perbaikan ke kampus pun tidak melayani lantaran akun kampusnya sudah berganti ke negeri. Surat keterangan ya, Pak Apip mungkin bisa nomor ijazah tidak sesuai dengan verval. Iya. Maksudnya verval dari mana ya? Itu ya. Kalau iya, verval dari mana? Biasanya nomor ijazah itu udah melekat di ijazah. Sudah melekat di ijazah. Pada umumnya itu ada juga kalau nggak salah yang bertanya itu yang mana, karena ada 2 nomor ya, ada nomor seri, ada nomor ijazah. Biasanya ada di pojok atas kanan, itu biasanya di pojok kanan atas gitu ya. Biasanya itu kalau nomor ijazah itu udah melekat dengan ijazah ya. Udah melekat dengan ijazah, udah pasti setiap ijazah yang dikeluarkan itu udah pasti ada nomornya. Mungkin itu Fani ya. Iya. Oke, Fani masih ini, Mbak. Nah, kita ke ini, Mbak. Untuk PPTK lagi nih, Mbak. Untuk PPTK ya. PPK, Mbak, maaf. Aduh, pusing. Dimaafkan. Maaf ya, Mbak, baca IG. Iya. PPTK. Lagi Mbak Fani. Iya, Mbak. Tentang P3K di tahap 1, jika formasi di sekolah tersebut tidak ada, apakah boleh melamar ke sekolah lain yang ada formasinya? Kalau sesuai Permenpan itu juga dijelaskan kalau misalkan di sekolah tersebut itu tidak ada formasi, bisa memilih ke sekolah yang lain tapi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang tadi. Sesuai dengan serdik dan tapi belum dilamar gitu ya, sama lamar yang di tersebut gitu. Jangan pakai seragam. Mbak, untuk formasi SOS kan ada S1 kesejahteraan sosial. Oh, nggak bisa ya Mbak untuk D4? Iya. Nggak bisa D4 ya Mbak ya untuk S1?
Ya, kita kan tadi normatif sesuai dengan persyaratan yang ada gitu, formasi yang ada, kualifikasi pendidikan yang ada sesuai dengan SK Menpan dan pengumuman Bupati Karawang. Jadi kalau misalkan kita mensyaratkan S1 itu untuk yang D4 mohon maaf nggak bisa. Nah, ini ada yang nanya juga, Teh Manda, ini Teh Manda nih. Teh Iya. Manda nanya dong, yang sastra Inggris apakah harus punya TOEFL? Di persyaratan nggak ada sih, tapi takut pas saya apply di SSCN minta TOEFL. Enggak, Teh Manda? Ya, menjawab pertanyaan untuk sastra Inggris, apakah ada TOEFL atau enggak? Selagi di pengumuman Kabupaten Karawang dan mendaftarnya di Kabupaten Karawang juga, kalau memang tidak ada, berarti tidak dipersyaratkan. Oke, jadi nggak perlu ya kalau nggak ada tuh nggak usah inisiatif gitu ya. Oke. Bentar ya. Nah, kemudian untuk Satpol PP apakah sama batas usianya tuh maksimal 35 tahun? Untuk Oh, Satpol PP. PP. Iya. Tapi Ya, itu sama ya. Pol PP itu kan ada di formasi CPNS ya, di formasi CPNS. Formasi CPNS itu sama ya, batas maksimalnya 35 tahun ya. Tidak lebih dari 35 tahun pada saat pendaftar, itu sudah jelas di pengumuman ya. Yang beda itu hanya yang usia yang membedakan itu hanya dengan P3K ya, dari usia. Kalau CPNS itu udah sesuai dengan pengumuman, udah normatif ya. Mungkin itu cukup menambahkan. Ya. Kemudian untuk sertifikat bela dirinya untuk formasi Satpol PP itu harus yang terbaru atau boleh nggak pas SMP gitu sertifikatnya? Kalau ada yang terbaru ya, yang pastinya yang terbaru. Pastinya yang terbaru, tapi ya kalau ibaratnya yang dimilikinya kapan silahkan ya. Nanti itu jadi kebijakan tim Perpal juga, nanti akan kalau terlalu lama mungkin ya, kalau dia sekarang usianya udah 34 tahun tapi dia memiliki sertifikat bela dirinya ketika di SD, mungkin nggak ini juga kan ya. Ya, itu ya Bu, itu kalau yang terbaru ya, kalau ada yang terbaru ya, mungkin kita ya tidak lama-lama banget gitu ya. Kalau masa SMP, masa SD kan udah beda lagi ya Bu Fani. Ya mungkin itulah ya. Ada yang nambahkan Bu Manda, Bu Ipa? jelas Harus punya ya, harus punya ya Mbak, harus punya sertifikat bela diri ya. Iya, harus. Iya, wajib. Harus itu mutlak ya. Sertifikat bela diri dan sertifikat keterampilan komputer minimal Microsoft Office dan pengoperasian internet ya. Dari lembaga mana aja boleh ya? Iya. Nah, untuk memilih ahli pertama, ini ada pertanyaan juga, untuk memilih ahli pertama infrastruktur jurusan teknik informatika, apakah memerlukan sertifikat komputer? Di pengumuman tidak mensyaratkan. Di pengumuman tidak mensyaratkan ya Teh. Yang di luar Pol PP itu tidak disyaratkan ya. Berarti hanya Pol PP saja yang pakai bela diri sama komputer. Di luar itu sesuai dengan pengumuman ya, tidak disyaratkan. Pak, ini untuk KTP selain KTP Karawang itu bisa kan Pak mendaftar CPNS di Kabupaten Karawang, CASN di Kabupaten Karawang? Untuk KTP berlaku nasional ya, berlaku nasional. CPNS itu tidak dibatasi oleh domisili, alamat tempat dan sebagainya ya. Berhak ngelamar di mana saja di seluruh wilayah Indonesia.
selama kualifikasi pendidikannya sesuai. Oke. Ini sih Kira banyaknya Fani, ya. siap. Kalau untuk jurusan PGMI bisa masuk kualifikasi PGSD enggak? Tadi sudah dibacakan ya untuk Deh. ke guru. Oh Itu iya, kan siap. menjadi kewenangan Kemendikbud, Mbak Fani. Kemendikbud ya. Ya, siap. kemana? Jadi ini banyaknya kewenangan ini ya, Mbak. Kalau Terus yang kemudian- P3K guru ya, tentang kualifikasi pendidikan. Nah, ini juga banyaknya tuh pertanyaan yang mengenai ini Mbak kualifikasinya. Misalnya kualifikasinya itu S1 sastra Inggris, tapi tapi lulusannya dia adalah S1 pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau ini mungkin beda rumpun ya. Jadi kalau misalkan S1 pendidikan itu adalah rumpunnya pendidikan. Sedangkan kalau tadi S1 sastra Inggris itu rumpunnya adalah sastra ya. Jadi ini beda gitu Mbak Fani. Nah, kemudian Mbak, ini ada juga untuk formasi S1 ilmu sejarah. Jurusan lain bisa daftar juga nggak ya? Saya dari jurusan sejarah peradaban Islam. Tahun kemarin bisa, sekarang bisa nggak ya? Sesuai dengan kualifikasi pendidikannya yang tercantum di pengumuman saja kita. Oke. Jadi teman-teman untuk yang menanyakan formasi ini bisa nggak, teman-teman lebih baik membaca lagi, harus sesuai dengan kualifikasi, karena jika tidak sesuai dengan kualifikasi dan kita bertanya-tanya ini masuk nggak ya, nah teman-teman lebih baik pahami kalau misalnya tidak sesuai kualifikasi, lebih baik teman-teman cari cari kualifikasi yang sesuai di instansi lain, begitu, daripada kita nanti gagal di seleksi administrasi. Itu aja ya Mbak ya, sesuaikan kualifikasi kita dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh instansi. Jadi itu saja teman-teman, ini banyak pertanyaan tentang formasi, dan seperti S1 teknik elektro bisa tidak melamar di formasi S1 teknik listrik. Nah itu kan juga banyaknya tentang formasi gitu ya Mbak ya. Beda ya. Ya contoh ada ini ya, ada kasus juga terkait dengan ijazah. Jadi ada yang mengeluarkan perguruan tinggi yang mengeluarkannya beda. Contohnya itu kualifikasi pendidikan oceanografi ya. Jadi jurusan S1 oceanografi. Nah, itu kan kalau dilihat di Kemendikbudnya itu umumnya adalah ilmu kelautan, ilmu kebumian. Nah, jadi ada yang calon pelamar yang menanyakan boleh tidak untuk melamar di formasi S1 ilmu kelautan. Nah, padahal oceanografi ini adalah rumpun dari ilmu kebumian. Jadi ini beda. Tapi ada universitas yang mengeluarkan jurusan oceanografi itu bagian dari ilmu kelautan juga. Jadi nanti kita lihat transkrip nilainya juga gitu. Siap, baik. Teman-teman, untuk pertanyaan ini banyaknya tuh formasi kita udah jelasin semua. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung di IG juga, ini untuk surat pernyataan tolong dipertegas lagi. Tadi kita sudah jelaskan, dibaca di webnya itu, ditulis tangan atau diketik. Jadi pertanyaannya sama. Mohon maaf ya. Itu kalau misalnya tadi yang kita jelaskan itu surat pernyataan diketik ya. Kalau untuk di laman BKPSDM, teman-teman tolong ikuti arahan saja yang sudah ada di laman web resmi BKPSDM. Di situ sudah jelas dari tim Pansel dan juga sudah memudahkan teman-teman. Teman-teman hanya tinggal baca dan pahami. Begitu ya Mbak ya? Iya. Baik, sepertinya pertanyaannya sebentar ya Pak. Kami lihat dulu. Ini kan yang formasi tadi kita udah jelaskan harus sesuai dengan kualifikasi. Kemudian ini rata-rata sama ya Mbak? Tentang kualifikasi pendidikan ya Mbak Fani. Iya, banyaknya kualifikasi pendidikan ini bisa nggak ilmu hukum, bisa nggak kayak S1 hukum, kayak gitu kan. Nah, ini Mbak untuk tenaga kesehatan, nomor STR di sistem SSC ASN berbeda 1 angka dengan nomor STR asli.
itu bagaimana ya? Sedangkan 2 tahun kemarin sudah pernah ikut CPNS, nomor STR tidak ada masalah. Mungkin itu ya, Bu Ipa. Saya jawab ya, Bu Teh Fani, yang itu yang Ya. bertanya pasti Ibu Nur Titis Pujianti, kemarin udah datang ke kami ya. Sudah datang ke kami. Itu silahkan ya, silahkan Bu Ipa, Bu Manda, kemarin ada itu ketika di sistem ya, di sistem dengan di fisiknya itu beda, kan itu bisa buka di itu. Selama fisik aslinya ada dan diupload, itu bisa ya, itu bisa, karena perbedaan di sistem itu perbedaannya nggak banyak, mungkin ada salah tik cuman 1 sama song ya. Kebetulan kemarin ada yang datang juga ke sini, itu silakan selama bukti fisik yang benarnya ada gitu ya. Jadi kesalahannya itu Bu Ipa, Bu Manda, ada di sistem yang diambil dari sistem itu. Tapi perbedaannya itu pun tidak jauh dan namanya sama ya, hanya nomornya saja ada perbedaan sedikit. Tapi bukti fisik yang diuploadnya itu benar gitu ya, benar ada dan asli, itu bisa. Mungkin gitu ya Bu Ipa, Bu Manda, Teh Fani. Ya, ini ada pertanyaan untuk Pak Kabit nih, Pak Taufik. Untuk nomor kategori 2 dilihatnya di mana ya? Apakah menggunakan nomor ujian 2013? Ya, seharusnya jangan ditanya ke pribadi ya, Mbak ya. Ya, ini Kan, Pak Taufik. Ya. Kalau di apa Pak, petunjuk pendaftarannya itu ada di ya, dengan memasukkan nomor registrasi ataupun nomor dan atau jadi dengan memasukkan nomor registrasi atau nomor ujian pada saat seleksi yang tahun 2013 itu Pak. Ya, di awal disampaikan bahwa sekarang sudah banyak yang sudah berhasil daftar. Mungkin dari penanya sebaiknya dicoba dulu sistemnya, nanti ketahuan, nanti sekalian dipandu ya gitu. Jadi coba dulu ya masuk ke sistem SKN, nanti akan menjawab dengan sendirinya seperti itu. Ya, terima kasih Bu Manda. Ya. Misalkan ada permasalahan ketika memasukkan nomor registrasi kok tidak terdaftar sebagai tenaga honorer K2. Nah, itu infonya itu tidak menggunakan tanda strip gitu. Dicoba aja. Jadi memasukkan nomor registrasinya tanpa tanda strip. Kita balik lagi nih ke akreditasi ya Mbak. Ini juga ada yang nanya, bisa nggak sih akreditasinya itu screenshot dari website Bahan PT? Dek Manda. Asalkan dari screenshot tersebut, biasanya kan kalau screenshot itu ada elemen selain dari transkrip itu sendiri kan yang terscreenshot. Mungkin bisa dirapikan, dipotong agar yang diupload itu hanya akreditasinya saja boleh, dan asalkan juga bisa dibaca. Biasanya mungkin resolusinya karena screenshot jadi lebih rendah dan nggak bisa dibaca, dipastikan screenshot tersebut rapi dan bisa dibaca aja. Nah, untuk teman-teman juga yang bertanya, tadi kan ada yang menanyakan TOEFL ya. Nah, untuk TOEFL sendiri itu teman-teman tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, mengikuti kualifikasi yang sudah ada di pengumuman yang disampaikan oleh BKPSDM. Jadi kalau tidak ada, tidak perlu, tidak usah upload. Untuk TOEFL juga seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk LAM PT Cash
gitu wajib ya untuk perawat. Soalnya pihak kampus susah dihubungi. Terus bisa nggak pakai tahun terbaru karena adanya tahun terbaru? Lampetekes ya, Lampetekes itu kan kelihatan ya di ijazah pun rata-rata kalau ijazah dari kesehatan itu ya semua ijazah juga biasanya hampir semua yang mencantumkan kalau nggak Lamtekes kalau di bawah Kemenkes ya. Kalau yang umum pasti di ijazah ada ban PT. Ban PT itu biasanya dicantumkan di ijazah. Dicantumkan di ijazah mungkin kalau tadi yang ditanyakan contoh pakai screenshot ya. Kalau selama di ijazahnya ada itu mungkin bisa ya. Mungkin bisa, tapi kalau di ijazahnya tidak ada itu ya mutlak harus asli ya. Ya bukan asli lah, kopi dari lembaga yang dari lembaga yang mengeluarkan. Dari lembaga yang mengeluarkan itu mutlak mungkin ya, bagi apalagi di ijazahnya itu tidak dicantumkan ya, walaupun rata-rata di ijazah itu mencantumkan kan ya Bu Ipa Bu Manda Iya. tapi bagi yang tidak mencantumkan itu mutlak ya, harus dari keterangan atau apa bentuknya itu harus dari lembaga yang resmi yang mengeluarkannya. Mungkin itu Teh Fani. Ini Pak untuk P3K Guru ada unggah sertifikat. Ini maksudnya sertifikat PPG atau apa ya? Itu kan ada di tadi kembali lagi ya, itu kan verifikasinya ada di Kemendikbud ya. Mungkin unggah sertifikat itu ya pastinya pastinya sertifikat Serdik ya. Dan bagi yang belum bekerja lulusan terbaru mungkin PPG itu ya. Tapi kan itu beda masa pendaftarannya ya. Mungkin itu yang dimaksud Bu Fani. Siap. Kemudian ini Pak apa? Untuk ketika kita daftar namanya tuh kita sesuai ijazah atau sesuai KTP Pak? Ketika melakukan pendaftaran di akun SSCASN. Kalau di SSACE kalau ada perbedaan, mungkin ada perbedaan pengalaman biasanya selalu ada ya, perbedaan di KTP dengan ijazah. Perbedaannya pun biasanya nggak signifikan. Itu silahkan ya, kalau berarti kan daftar itu menggunakan NIK ya, menggunakan KTP ya, silahkan yang bisa dipakai daftar yang sesuai dengan itu, sesuai dengan yang bisa dipakai daftar kan berarti yang sesuai NIK-nya ya Bu Ipa ya Bu Manda, sesuai dengan NIK-nya. Kaitan dengan ijazah biasanya kita patokannya setelah lulus baru kita ke ijazah ya, selama pendaftaran. Kalau tidak jauh beda ya, tidak jauh beda. Itu mungkin bisa menambahkan Bu Ipa Bu Manda. Iya. Menambahkan aja itu kaitan sama pendaftaran ya. Kalau misalkan ada galat terdapat NIK dan kakak, yang perbedaan pada NIK dan kakak itu nanti bisa menghubungi helpdesk atau di situ ada call centernya yang terhubung dengan Disduk Capil gitu. Kita ini sampai jam 10 aja kayaknya ya Mbak, atau Ya. gimana? Boleh ya? Silahkan. Waktunya Udah mau habis ini. Iya udah mau habis teman-teman, maaf untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi semuanya insya Allah udah bisa terjawab kok ya Mbak ya. Semuanya udah ada di laman web resmi BKPSDM. Semuanya sudah lengkap, jelas, teman-teman tinggal baca dan pahami saja. Untuk masalah kualifikasi tadi ya Mbak ya, harus sesuai dengan kualifikasi yang sudah ada di pengumuman. Jika tidak ada, teman-teman sebaiknya memilih instansi lain karena seleksi administrasi itu ada seleksi awal.
Jadi kalau misalnya kita nggak lulus di seleksi administrasi, kita nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan untuk yang akreditasi, teman-teman, akreditasi itu perlu dijelaskan, tadi sudah dijelaskan, tapi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya, akreditasi yang dilampirkan itu adalah prodinya, kemudian tahun ketika lulus, dan di-scan, di-upload bersamaan dengan ijazah. Itu saja, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, nanti kita akan save live IG kita hari ini. Teman-teman bisa melihat langsung di laman Instagram BKPSDM. Jangan lupa untuk follow, kemudian like, kayak gitu ya Mbak ya. Dan komen-komen teman-teman juga semuanya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung dan antusias untuk mengikuti live Instagram kita kali ini. Baik, mungkin sebelum ditutup Mbak, ada yang mewakili sebelum nanti kita ke Pak Sekban untuk menutup. Tanya Pak Sekban dulu. Menambahkan sedikit ya Pak, menambahkan sedikit dulu ya Pak, hanya untuk ini mengingatkan pelamar untuk melakukan login itu sebaiknya dipersiapkan dulu dokumen-dokumennya apa saja yang menjadi persyaratan. Nah itu kan karena semuanya diunggah secara online ya, sebaiknya dilihat kembali dokumen-dokumennya. Jadi kalau misalkan kasus tahun lalu itu banyak yang salah upload. Seharusnya misalkan mau upload STR, tapi ternyata yang diupload adalah ijazah kembali. Nah itu kan nanti jadi fatal ya. Jadi nanti tidak ada STR yang dilampirkan. Akhirnya verifikasi kita jadi TMS gitu. Jadi makanya dilihat kembali dokumen-dokumennya tersebut. Terus ada kasus lagi, misalkan suami istri mendaftar, ternyata filenya itu dijadikan satu. Nah, pas suaminya yang mendaftar, ternyata yang diunggah adalah ijazah istrinya. Nah, itu kan juga beda gitu Mbak Fani. Jadi sebaiknya baca dulu pengumuman sama siapkan dulu dokumen-dokumennya tersebut gitu. Oke. Mungkin tadi Pak Sekban izin untuk ditutup oleh Pak Kabid. Pak Kabid, mangga Pak untuk ditutup acara kita kali ini. Saya sampaikan sebelum ditutup kata-kata penutup, mungkin saya juga akan mengulas dari awal sampai akhir, Bu Fani. Tadi mungkin semua jawaban sudah dijawab sama tim kami. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadikan referensi bagi rekan-rekan calon pelamar ya. Kalau beberapa kelemahan yang mungkin kalau bisa disebut kelemahan, bahwa rekan-rekan calon pelamar itu kurang bisa memahami, membaca apa yang disampaikan di pengumuman. Ya. Padahal itu di pengumuman sudah jelas, tidak apa-apa ya. Jadi kalau seandainya rekan-rekan teliti, seksama membaca pengumuman, sepertinya permasalahan ini tidak terlalu banyak. Sepertinya contoh seperti untuk surat lamaran, apakah ditulis di kertas folio bergaris atau tidak? Kan kalau di pengumuman disebutkan apakah folio atau tidak. Nah, sekalipun nanti rekan-rekan ada yang ditulis di kertas folio atau tidak, itu akan kami akomodir. Memang tidak ada keharusan bahwa pelamar itu untuk menulis di kertas tertentu seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin statement di penutupan acara ini bagi rekan-rekan yang sudah membuat akun, kemudian submit dan sebagainya, ada waktu tersisa ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan ya jadwalnya. Jadwal untuk SKD dan seterusnya sudah ditentukan. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran diri lagi, karena kami pun sudah bersiap ya rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada pengunduran. Jadi waktu yang tersisa ini lebih baik digunakan untuk belajar kembali, membaca kembali apa yang akan diujikan di depan itu, seperti itu. Dan sekali lagi, walaupun ini klise ya rekan-rekan ya, walaupun ini klise ya. Jadi disampaikan bahwa seleksi CSN ini bebas KKN ya. Tidak ada rekayasa, bebas dari sistem dan sebagainya. Jadi kalau rekan-rekan masih ada yang meragukan kaitan dengan seleksi CSN ini, saya pastikan itu keliru ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu
rekan-rekan untuk berhasil menjadi CSN. Mungkin itu ya. Jadi hilangkan paradigma itu ya, bahwa kita seleksi ini bisa direkayasa dan sebagainya. Tidak ada. Sekali lagi ya, semuanya fair, semuanya objektif. Jadi semuanya kita belajar dan sebagainya. Lulusan Anda nanti dari CSN itu karena keberhasilan Anda. Dan tentunya kalau saya mengutip pembicaraan pimpinan kami, selain kerja keras kita juga doa dari orang tua. Mungkin itu kata-kata penutup yang saya mewakili Pak Ban. Mudah-mudahan kita bertemu di seleksi berikutnya dan mudah-mudahan juga akan menjadi pilihan yang terbaik daripada Pemda Kerawang. Itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Kabit, Pak Apip, Mbak Manda, Mbak Iva, terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan kepada teman-teman yang sudah bergabung di live IG hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk teman-teman yang ketinggalan, nanti teman-teman bisa lihat di live IG BKPSDM. Nanti kita save IG live-nya di IGTV BKPSDM. Dan untuk informasi-informasi lainnya, teman-teman bisa buka laman web BKPSDM di bkpsdm.karawangkap.go.id. Di sini saya selaku host mohon maaf jika ada yang salah dan mohon dimaafkan jika ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terlewat atau belum sempat dijawab. Mohon maaf. Saya Fani Indriana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.